Shalom Bapak Ibu Saudara, saat ini kami akan menjelaskan tata cara perjamuan kudus dalam ibadah online. Ada hal-hal yang harus dipersiapkan oleh setiap jemaat untuk mengikuti perjamuan kudus dalam ibadah online di rumah masing-masing. Saudara dapat tetap mengikuti perjamuan kudus yang dipimpin oleh gembala jemaat dari rumah masing-masing. Roti perjamuan boleh berbentuk roti tawar maupun cracker yang telah dipecah-pecahkan seperti ini, seperti ukuran yang biasa kita terima di gereja. Sedangkan anggur perjamuan dapat disediakan dalam bentuk sirup berwarna merah ataupun air teh. Perjamuan kudus adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Kita tidak menggunakan bentuk roti dan anggur selain dari yang sudah disebutkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu, Saudara yang di rumah-rumah, dimanapun berada. Pada siang hari ini kita akan memulai ibadah online yang akan disertai dengan perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur hari ini kita boleh kembali beribadah. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah dan dimanapun berada, mari persiapkan hati kita untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Kita memuji menyembah Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, mari kita mulai bersyukur kepada Tuhan. Biarlah hari-hari ini penyertaan Tuhan sempurna buat kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita bersyukur kepada Tuhan. Mari angkat suaramu, kita bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Siadarabaya sikiadarabana, kami rindu menyembah-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Kami rindu meninggikan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau
Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadir. Lebih lagi Yesus, Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadir. Lebih lagi Yesus, Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Mari kita sembah Tuhan.
Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami agungkan. Haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kami sembah Engkau Tuhan. Kiralabaya Sando. Haleluya. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau. Haleluya. Haleluya. Yesus, kami sembah. Yesus, kami tinggikan. Sararabaya Mari sambil mengangkat tangan katakan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu.
lebih lagi, sebab Kau layak, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Katakan haleluya, haleluya. Kami mau terus memuji-muji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, penuhkan sukacitamu. Kami percaya Tuhan, kami tinggikan Engkau dalam segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan kita baik, amin. Sebab bahwasanya kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya
bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya Engkau tetap. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Allah lah sumber kekuatan kita. Amin. Allah sumber kuatku. Haleluya. Engkaulah sumber kekuatan kami, Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku.
Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari buka hati kita di hadapan Tuhan. Kami rindukan firman-Mu Tuhan. Kami rindukan Kau berfirman bagi kami. Bila firman yang kami dengar menguatkan kami, memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami rindu Engkau dengan segenap hati kami. Haleluya. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Katakan Tuhan. Tuhan,
kita satu di dalam doa. Haleluya. Bapa, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami datang menghadap tata kasih karunia-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati urapi firman-Mu, nyatakan kuasa-Nya Tuhan. Supaya setiap kami yang mendengar boleh kekuatan dan tuntunan dan berkat dari Tuhan. Tutup bungkus kami semua dalam kuasa darah-Mu yang kudus. Biarlah kiranya hari ini Tuhan, di minggu tanggal 14 bulan haleluya Juni yang sedang berjalan ini, ada perlindungan Tuhan yang lebih baik lagi bagi kami semua. Nama Tuhan kami permuliakan. Terima kasih Bapa. Tutup bungkus kami semua dalam kuasa darah-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus Bapa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini, pada hari ini saya beri tema kunci kebangunan rohani. Secara pribadi yang boleh kita dengarkan pada saat ini, ayat firman Tuhan terdapat di dalam 2 Tawarikh dari pasal yang ke-7. Ayat yang 12 sampai dengan yang ke-16, kita akan baca firman Tuhan ini. Jadi kunci kebangunan rohani pribadi. Haleluya. 2 Tawarikh pasal 7 ayat yang ke-12. Begini bunyi firman Tuhan. Haleluya. 2 Tawarikh 7 ayat 12. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini disampaikan oleh Tuhan kepada Salomo pada waktu Salomo selesai membangun, haleluya, istana kerajaannya. Dan ya seperti dikatakan di dalam 2 Tawarikh pasal 7 ayat yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan, demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja yang berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Jadi Salomo dalam hidupnya sebagai seorang raja yang sangat, haleluya, diberkati secara luar biasa oleh Tuhan, maka Tuhan menyampaikan firman Tuhan ini kepada Salomo. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Jadi Salomo ini seorang yang sangat diberkati oleh Tuhan, sangat memiliki hikmat akal budi, punya kemampuan berpikir yang luar biasa. Maka waktu dia mempunyai satu keinginan di hatinya untuk membuat istana. Sebagian terbesar juga istana ini terbuat dari emas murni. Dan kemudian juga membangun rumah Tuhan. Bait Allah dia bangun, saudara. Juga dengan sebagian terbesar, haleluya, dari emas murni. Segala sesuatunya dijadikan karena dia sangat kaya, sangat luar biasa. Diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi puji Tuhan. Iya. Salomo membangun rumah tempat untuk persembahan, tempat untuk menyembah. Yang kedua, rumah ya Tuhan yang dibangunkan oleh Raja Salomo itu juga rumah tempat menyampaikan korban persembahan. Ada lembu sapi, kambing domba yang dipersembahkan kepada Tuhan. Sampai jumlahnya juga luar biasa banyaknya. Ini juga bercerita tentang tubuh kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tubuh kita dijadikan tempat tinggal Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16, saudara. 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Haleluya. 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Begini bunyi firman Tuhan. Haleluya. 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jadi rumah tempat
persembahan bait Allah itu bukan gedung gereja, saudara. Bukan bait Allah yang berbentuk bangunan. Tetapi, haleluya, Tuhan mau kita menjadi rumah, haleluya, bagi Tuhan. Tidak tahukah kamu, kata 1 Korintus pasal 3:16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan, kita anak-anak Tuhan adalah menjadi gereja, menjadi bait Allah, menjadi rumah Tuhan. Karena Tuhan luar biasa, Dia rindu kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang Kristen menjadi tempat tinggal bagi Tuhan. Alkitab berkata Dia adalah Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Kemudian ada satu ayat lagi di dalam 1 Korintus pasal 6, saudara. 1 Korintus pasal 6, ayat yang ke-19, 1 Korintus 6 ayat 19. Bunyinya mirip-mirip dengan 1 Korintus pasal 3 ayat 16. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi belum lama kita merayakan hari Pentakosta. Turunnya Roh Kudus ke dalam kita, itu berarti saudara, kita pribadi lepas pribadi menjadi bait Allah, menjadi rumah Allah. Itu yang terjadi. Puji Tuhan, Tuhan mau pakai tubuh kita menjadi rumahnya. Kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Berikut saudara, di dalam 2 Tawarikh pasal 7 ayat yang ke-13. 2 Tawarikh pasal 7. Ayat yang ke-13, saudara. Ya. Ini ayatnya nggak enak didengar, tetapi kita harus dengarkan juga, saudara. 2 Tawarikh pasal 7 ayat 13, begini bunyi firman Tuhan. Haleluya. Ya. Sesudah Tuhan berbicara kepada Salomo di ayat ke-12, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Jadi Tuhan bukan pilih bait Allah yang berbentuk gedung, tetapi Tuhan pilih saudara dan saya yang menjadi anak-anak Tuhan, menjadi rumah Tuhan yang ada di muka bumi ini. Puji Tuhan. Kemudian Tuhan berfirman kepada Salomo di ayat 13, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Ini jadi dalam keberhasilan Salomo, dengan kekayaan yang luar biasa, dengan hikmat akal budi yang luar biasa dari Tuhan, maka Tuhan bercerita tentang hal-hal yang terjadi hari-hari ini, saudara. Jadi, haleluya. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Jadi di Timur Tengah sana, masalah itu bukan hujan, bukan air, saudara. Di Timur Tengah, di Israel, saudara, di tanah perjanjian, itu yang menjadi masalah adalah langit tertutup sehingga tidak ada hujan. Puji Tuhan, jadi masalahnya hujan. Indonesia dulu nggak begini, tetapi hari-hari ini di mana-mana banyak terjadi banjir. Nah, waktu langit dibuka, banjir datang. Nah, sekarang banyak masalah-masalah yang hal ini. Ada gempa bumi, ada tanah longsor, ada banjir bandang dan sebagainya, itu terjadi. Tapi kita bersyukur, kita mau biar kiranya dalam kondisi kekeringan, dalam kondisi apapun juga, buat kita semua ada pertolongan Tuhan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Jadi dalam kondisi keberkatan luar biasa, Tuhan ingatkan kepada Salomo, orang yang paling kaya di dunia, orang yang paling berhikmat di dunia. Ya, hal-hal yang seperti ini, tidak ada hujan, ini cerita tentang kekeringan. Kalau kekeringan, tumbuhan gandum tidak bisa tumbuh dan lainnya sebagainya tidak bisa tumbuh, itu mengakibatkan banyak kelaparan terjadi. Ada bencana kelaparan yang terjadi. Yang berikutnya, saudara, firman Tuhan berkata,
Dan bila mana aku menyuruh belalang memakan hasil bumi, memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Jadi yang pertama itu kekeringan, maka terjadi kelaparan, terjadi kemiskinan, kegagalan dan kekurangan itu terjadi. Dan sejak haleluya bulan Maret 2020 saudara, ada satu haleluya penyakit sampar. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, nah terjadi virus corona. Disebut juga haleluya itu COVID-19. Itu terjadi dan sampai hari ini belum ada obatnya satupun untuk itu. Kalau banyak orang yang disembuhkan itu bukan karena obat, tetapi karena memang daya sembuh daripada tubuhnya yang dikaruniakan oleh Tuhan, itu menyebabkan banyak orang yang disembuhkan. Itu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah haleluya Allah Sang Maha Penyembuh. Tuhan bisa menyembuhkan kita. Kalau sehari ini kita masih bisa hidup, itu juga karena kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita berharap mujizat akan terus terjadi. Kita bersyukur buat haleluya jemaat yang ada di GBI Jalan Tapa dan cabang rantingnya. Di kita ada 5 cabang. Haleluya. Itu terjadi. Yang kita tahu sampai hari ini Tuhan masih terus menyertai akan kita, melindungi kita semua, memberikan kita hidup. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan baik buat kita semua. Haleluya. Ayat yang berikut. 2 Tawari pasal 7 ayat 14 saudara. Begini bunyi firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga, dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Puji Tuhan, haleluya. Jadi, haleluya. 2 Tawari 7 ayat 14, ini dan umatku yang atasnya namaku disebut. Nah ini cerita spesifik buat pribadi-pribadi yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Jadi yang lainnya enggak ada nama Tuhan, nama Allah disebut. Kita orang Kristen, itu Kristen, ada Kristus di dalam kita. Makanya dan umatku yang atasnya namaku disebut. Itu ada 4 hal yang kita harus lakukan di hari-hari ini. Karena memang, haleluya, penyakit sampar, virus corona yang ada sampai hari ini, belum ada obat penyembuhnya. Kita perlu minta pertolongan Tuhan Yesus Kristus, kita minta kuasa bilur Tuhan Yesus Kristus menjamah setiap kita, sehingga kita bebas dari infeksi corona, sehingga kita tidak akan mati karena virus corona, karena pertolongan Tuhan ada atas kita semua. Karena Tuhan sayang kepada kita. Jadi pertama yang kita harus lakukan, merendahkan diri saudara. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri. Haleluya, merendahkan diri. Ada, kita juga melakukan saudara, di era pandemi, haleluya, COVID-19 saudara. Pimpinan kita ajak kita berdoa puasa sampai berapa hari ya? 91 hari kita berdoa berpuasa. Itu bercerita tentang merendahkan diri saudara. Ada peristiwa dalam Alkitab, itu Allah mau menghancur leburkan kota Niniwe saudara. Karena dosa, haleluya, Niniwe itu udah sangat besar. Tetapi pada waktu Nabi Yunus dikirimkan ke kota Niniwe, haleluya, dan kemudian rajanya saudara, raja kota Niniwe itu melakukan melakukan perintah kepada rakyat
dari Niniwe, kota Niniwe. Waktu itu penduduknya ada sekitar 125.000 jiwa. Dan raja waktu mendengar kabar, ya, saya akan bacakan buat kita dari kitab Yunus pasal yang ke-3 ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya. Ditanggalkannya lah tubuh jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Ini merendahkan diri yang luar biasa, sampai duduk di abu. Ayat 7, lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Wow, luar biasa. Jadi raja ini memerintahkan bukan aja manusia, bukannya aja orang, tetapi binatang pun harus berpuasa. Keren, saudara. Ya, ayat 8, haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Luar biasa. Ayat 9, haleluya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Ayat 10, saudara. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, dan menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Jadi pada waktu sampai binatang aja disuruh berpuasa, belum pernah kejadian, saudara. Kalau binatang harus puasa, kita puasanya juga simpel banget, saudara. Tetapi Raja Niniwe ini begitu takutnya dia akan firman Tuhan, sehingga dia lakukan dan kemudian tidak terjadi pembinasaan, penghancuran akal untuk kota Niniwe. Puji Tuhan, haleluya. Iya. Ya, jadi dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Yang pertama, merendahkan diri. Tadi kita dengar betapa luar biasanya itu Raja Niniwe, sampai dia suruh binatang juga berpuasa. Yang kedua, merendahkan diri, berdoa. Nah, kita mesti banyak berdoa, saudara. Sampai hari ini Tuhan kita Yesus Kristus masih menjawab doa. Amin, saudara. Puji Tuhan. Yesus baik luar biasa. Haleluya. Pada waktu kami sebagai gembala mendengar bahwa COVID-19 merajalela bukan aja di Indonesia, tapi di seluruh dunia itu terjadi. Dan sampai hari ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan COVID-19 ini. Nah, saya berdoa kepada Tuhan supaya seluruh jemaat GBI Jalan Tapas dan cabang rantingnya, juga tentunya gereja yang lain, tetapi fokusnya kita minta kepada Tuhan supaya jemaat GBI Jalan Tapas dan cabang rantingnya diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, sehingga tidak ada satupun, haleluya, jemaat bisa kena COVID-19, saudara. Saya berdoa seperti itu, puji Tuhan, sampai hari ini rasa-rasanya saya belum mendengar satupun jemaat kita yang pulang kena COVID-19. Kenapa? Karena kita berdoa minta pertolongan Tuhan supaya perlindungan Tuhan ada atas kita semua. Amin, saudara. Jadi kita harus banyak berdoa sampai hari ini. Ya, dalam kondisi harus di rumah aja, saudara. Saya banyak berdoa buat setiap jemaat, buat setiap keluarga, buat setiap rumah tangga yang boleh terjadi, sehingga kita akan dapat pertolongan Tuhan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Berikut, saudara, yang ke-1 kita harus merendahkan diri, yang kedua kita harus banyak berdoa, dan kemudian kita harus mencari wajah Tuhan, mencari wajahku. Mencari wajah Tuhan itu bercerita tentang kita bukan aja sekedar bisa berdoa, tapi waktu kita berdoa bisa terjadi komunikasi dua arah, saudara. Sehingga, haleluya, waktu kita merendahkan diri, waktu kita berdoa dan kemudian kita mencari wajahnya Tuhan, bukan sekedar kita berdoa seadanya, tetapi kita mau berdoa sampai komunikasi dua arah, kita bisa mendapatkan pertolongan Tuhan, sehingga dengan pertolongan Tuhan, waktu kita berdoa kita bisa
menyampaikan sesuatu kepada Tuhan sebagai doa kita, dan kita bisa mendengar suara Tuhan, apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat pertolongan Tuhan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Ini yang ketiga, saudara. Yang keempat yang Tuhan mau kita lakukan adalah, haleluya. Yang pertama, merendahkan diri. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, mencari wajah Tuhan. Lalu yang keempat, Tuhan mau, haleluya, kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Yang keempat, kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Berbalik dari jalan yang jahat itu artinya bertobat. Seperti tadi kita udah baca Yunus pasal 3, ayat 6 sampai 10 kita udah baca, waktu terjadi pertobatan yang luar biasa, merendahkan diri dan bertobat, maka Tuhan mendengar doa puasa daripada rakyat Niniwe, sehingga Tuhan tidak jadi haleluya melakukan penghancuran kepada kota Niniwe. Puji Tuhan. Dan kalau 4 hal ini kita lakukan, maka kalimat berikut dalam ayat 14 itu akan terjadi. Kalau kita sudah merendahkan diri, kita sudah berdoa, kita sudah banyak mencari wajah Tuhan, jadi ada waktu saat kita berdoa kepada Tuhan, ada mesbah doa, ada waktu teduh bersama Tuhan, sehingga kita bisa berkomunikasi dua arah dengan Tuhan. Ini, dan kemudian kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, maka janji Tuhan, maka aku akan mendengar, haleluya, maka aku akan mendengar dari sorga. Yang kedua, dan mengampuni dosa mereka. Dan yang ketiga, memulihkan negeri mereka. Jadi kalau kita udah merendahkan diri, kita udah berdoa, kita udah mencari wajah Tuhan, lalu kita udah berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, artinya kita bertobat, maka Tuhan akan mendengar dari sorga akan permintaan kita, dan Dia akan mengampuni dosa kita, dosa mereka, dosa kita, saudara. Dan kemudian Tuhan akan memulihkan negeri mereka. Corona, saudara, COVID-19, bukan aja banyak membunuh manusia, hampir seluruh dunia. Ada 200 negara lebih di dunia yang udah terpapar oleh virus ini, sehingga ada mungkin lebih dari jutaan orang yang meninggal di seluruh dunia. Nah, puji Tuhan, kita akan dapat pengampunan dari Tuhan. Ekonomi juga dipulihkan negeri kita. Nah, kita percaya bahwa di balik daripada wabah yang terjadi, di balik dari penyakit sampar yang ada, ekonomi yang mengalami penurunan yang luar biasa, maka ada pemulihan yang akan terjadi. Indonesia akan diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan, sehingga nantinya Indonesia akan menjadi 3 besar di dunia ini dalam hal ekonomi dan keuangan, karena Tuhan sayang atas Indonesia. Tuhan mengasihi Indonesia. Puji nama Tuhan. Jadi Tuhan pasti akan memulihkan. Kita berdoa terus supaya jemaat Tuhan yang ada diberkati sehingga tidak ada yang kelaparan. Tidak ada yang mati karena kelaparan, tidak ada yang mati karena virus corona, tetapi pertolongan Tuhan itu luar biasa buat kita semua. Puji Tuhan. Tuhan kita baik luar biasa. Haleluya. Kemudian apalagi yang Tuhan katakan buat saudara dan saya yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini? Ayat yang ke-15, saudara. 2 Tawaris pasal 7 ayat 15. Sekarang mataku terbuka dan telingaku, saya ulangi, 2 Tawaris pasal 7 ayat 15. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Jadi Tuhan berkata untuk bait Allah yang dibangun oleh Salomo, itu sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Jadi janji Tuhan akan mendengar doa-doa yang dinaikkan dari bait Allah di Yerusalem sana. Tetapi buat kita adalah sekarang mata Tuhan terbuka dan telinga Tuhan menaruh perhatian kepada saudara dan saya yang berdoa dari tempat, haleluya, dari bait Allah. Kita ini bait Allah, saudara dan saya bait Allah. Kita adalah rumah doa bagi segala bangsa. Kita adalah, haleluya, pribadi
yang ditempati oleh Roh Allah. Puji Tuhan, Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Karena itu mari kita tetap mengasihi Tuhan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Yang terakhir saudara, ayat yang ke-16. Ya, begini bunyi firman Tuhan. Sekarang mataku terbuka dan tanganku menaruh perhatian. Dari doa di tempat ini ayat 16, sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya, maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Jadi puji Tuhan, ayat terakhir adalah saudara dan saya dipilih oleh Tuhan. Haleluya, sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, kukuduskan jemaat Tuhan yang ada di GBI Jalan Tapa dan cabang rantingnya, supaya nama Tuhan Yesus Kristus itu, haleluya, tinggal di rumah, di tubuh ini, saudara. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Jadi Immanuel, Tuhan ada bersama dengan kita. Puji Tuhan saudara, janji firman Tuhan yang luar biasa ini akan terjadi dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Haleluya. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah saya sampaikan, kiranya jadi berkat buat kita semua. Ini minggu yang kedua. Minggu yang kedua biasanya kita mengadakan perjamuan kudus, saudara. Haleluya. Kita akan langsung masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita, haleluya. Persiapan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, haleluya. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita memasuki perjamuan kudus, maka apa yang Tuhan kehendaki adalah kita selalu mengingat akan kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Jika kita mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, makin kita ingat, kita akan lebih lagi mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Perjamuan kudus adalah satu sakramen, saudara. Sakramen artinya satu tanda dari yang suci, yang menyalurkan berkat anugerah Tuhan bagi mereka yang percaya. Kalau saudara percaya dan makan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus, maka saudara akan diberkati. Namun Tuhan menghendaki kita makan minum dengan cara yang benar. Kalau hari ini kita masih punya ganjalan di hati, masih ada akar pahit kemarahan kebencian yang tersimpan di hati kita, mari kita datang kepada Tuhan, kita minta pengampunan supaya Tuhan akan memberkati perjamuan kudus kita pada hari ini. Haleluya. Yuk mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Firman-Mu mengajarkan kepada kami supaya kami melakukan dengan cara yang benar. Tuhan, kalau di hati kami masih ada akar pahit kemarahan kebencian, roh yang tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami minta ampun kalau sampai ini masih ada di hati kami. Sekarang kami cabut, kami patahkan, kami hancurkan segala kuasanya demi nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kiranya kuasa darah-Mu yang kudus itu mensucikan kami dari segala dosa dan salah. Terima kasih Tuhan, pada waktu kami berdoa kepadamu, waktu kami minta ampun kepadamu, maka Engkau sudah mengampuni kami, sehingga sekarang Tuhan, dosa kami sudah Engkau jadikan putih kembali, hidup kami menjadi hidup yang benar di dalam Engkau. Dan terima kasih Tuhan, haleluya. Sekarang dosa kami sudah diampuni. Karena itu layakan setiap jemaat-Mu untuk makan minum perjamuan kudus ini. Layakan semua kami, haleluya, untuk bisa menikmati perjamuan kudus. Biar kiranya perjamuan kudus pada hari ini menjadi berkat bagi kami semua. Nama Tuhan kami permuliakan. Terima kasih. Perjamuan kudus hanya untuk mereka yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak yang kurang 12 tahun, jangan makan minum perjamuan ini. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Terima kasih buat saudara-saudara yang sudah mempersiapkan ya roti atau snack dan sebagai rotinya, dan ada air teh ataupun jadi minuman sirup yang merah sebagai lambang darah Kristus. Dan haleluya, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan hati kita, angkat, haleluya, pegang roti di tangan kanan kita, haleluya. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan setelah itu dia mengucap syukur atasnya, dia memecahkannya dan berkata,
Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makasih Tuhan. Angkat cawan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kasih Tuhan, Kau baik, Kau luar biasa. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa untuk berkat Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan, limpahkan bagi kita semua. Kita satu di dalam doa. Bapa, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih buat berkat firman-Mu yang sudah Kau limpahkan atas kami semua. Ada janji berkat yang luar biasa, baik untuk roh kami, untuk jiwa kami, untuk tubuh kami, untuk ekonomi, untuk keuangan kami. Engkau akan memberkati kami, Engkau akan memulihkan keberadaan kami. Nama Tuhan kami permuliakan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur hari ini hubungan kami dengan Engkau sudah dipulihkan, hubungan kami dengan sesama sudah dipulihkan, hubungan kami suami istri juga keluarga sudah dipulihkan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Makasih Bapa, biar kiranya berkat Tuhan Kau curahkan berlimpah-limpah atas setiap haleluya. Kami semua yang hari ini sudah mendengarkan firman-Mu, sudah melakukan perjamuan kudus, nama Tuhan kami permuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, karena itu Tuhan, sucikan, kuduskan, basuh kami semua dalam kuasa-Mu. Anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, dari cabang ranting yang ada Tuhan. Di haleluya rumah-rumah tangga, rumah tangga yang ada. Diberkati, dipulihkan oleh Tuhan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Sehingga kami akan hidup dalam segala kelimpahan. Sehingga kami akan diberkati dengan umur panjang dan kebahagiaan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Nama Tuhan kami permuliakan. Makasih Bapa. Terpuji syukur akan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan dan perjamuan kudus. Tiba saatnya bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa mengirimkan secara online di nomor rekening di bawah ini. Tiba saatnya kita akan menyaksikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Oh Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, hanya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita pada hari ini. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai,
dalam doa Bapak Ibu. Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Pada siang hari ini Bapa, kami mengucap syukur, kami boleh beribadah kepada Engkau, kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Bahkan terlebih kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu dan menerima perjamuan kudus-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada saat ini kami berdoa buat hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami. Bapak Pendeta Lukas Karsono, Engkau berkati hamba-Mu ya Tuhan. Engkau berkati kesehatannya, bahkan seluruh keluarganya kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Dan begitu juga Tuhan kami berdoa Bapa, buat hamba-hamba-Mu yang Engkau pakai pada ibadah online pada siang hari ini. Mulai dari WL, singer, pemain musik, multimedia, Tuhan jamah setiap mereka dan kiranya pelayanan mereka berkenan kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada saat ini kami berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami, mulai dari BPH GBI, Bapak Rubin Adi Abraham, dan juga gembala kami, Bapak Niko Nyoto Raharjo beserta wakil-wakilnya, gembala kami yang di Rayon 7 Bogor, Bapak Pendeta Sutadi Rusli, wakil-wakilnya, dan gembala kami yang kami kasihi Bapak Pendeta Lukas Karsono, beserta wakilnya, Bapak Antoni Sukardo. Tuhan berkati para gembala, para pemimpin rohani kami, gembala-gembala kul ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu di dalam setiap pelayanan mereka. Terima kasih Bapa, dan bahkan juga Engkau berkati kesehatan mereka. Dan pada saat ini juga Tuhan kami berdoa buat umat-Mu yang ibadah online pada siang hari ini, yang di rumah-rumah. Kami mau berdoa buat mereka, Engkau berkati mereka ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan mereka, di dalam mereka menjalani kehidupan mereka. Biarlah Engkau lawat setiap mereka, pulihkan mereka ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan yang berbeban berat, Engkau hiburkan mereka, Engkau angkat setiap beban mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Dan pada saat ini juga Tuhan kami satukan hati kami. Kami berdoa buat pemimpin negara kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, para keamanan bangsa kami, TNI, Polri, bahkan sampai kepada RT RW. Ya Tuhan, Engkau jamah, berkati mereka ya Tuhan. Berikan mereka hikmat dalam mereka melakukan tugas dan pekerjaan mereka, agar bangsa kami senantiasa aman di dalam
di dalam tangan setiap mereka ya Tuhan, dalam setiap pemerintahan mereka. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Engkau berkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami Tuhan. Curahkan hujan pertobatan atas bangsa kami, dan biar bangsa kami memuliakan Engkau. Bahkan terlebih Tuhan Yesus yang saat ini yang sedang ditakuti dan dicemaskan banyak orang, yaitu tentang COVID-19 Tuhan. Kami berdoa segera angkatlah virus ini dari bangsa ini Bapa, sehingga bangsa ini boleh pulih kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih pada siang hari ini. Sebentar lagi kami selesaikan ibadah online kami, dan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kami siap menerima berkat-Mu lewat hamba-Mu dalam nama Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara jemaat GBI Jalan Tapos dan cabang rantingnya, terimalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Melalui kasih sayang Anak-Nya tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan bimbingan penghibur Allah Roh Kudus, menyertai kami sekalian sejak saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali, bahkan sampai kekal selamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita yang diberkati dan percaya, kita katakan sama-sama, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.